Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleh semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita. Kita masuk ke pengolahan data atau statistika. Langsung saja kita mulai. Pengertian data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Contohnya, data nilai ulangan matematika siswa kelas 4, data tinggi badan siswa kelas 4, ataupun data berat badan siswa kelas 4, dan lain-lain. Masih banyak yang lain ya. Dalam melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap ya yang harus kita lakukan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, penelitian lapangan atau pencatatan langsung. Contohnya, misalnya Ustazah ingin mengumpulkan data berat badan siswa kelas 4. Maka Ustazah membawa timbangan berat badan siswa dan memanggil satu persatu siswa untuk ditimbang berat badannya di depan kelas, lalu mencatat langsung berat badan setiap siswa. Yang kedua, dengan cara wawancara atau kegiatan tanya jawab. Misalnya, Ustazah ingin mengumpulkan data golongan darah setiap siswa kelas 4. Maka Ustazah menanyakan satu persatu atau mewawancarai setiap siswa tentang golongan darah mereka masing-masing. Begitu ya. Misalnya Ustazah tanya, Ani, apa golongan darah kamu? Lalu Ani menjawab golongan darahnya A. Lalu Budi, apa golongan darah kamu? Budi menjawab golongan darahnya B, begitu. Itulah dengan cara wawancara ya. Yang ketiga, dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket. Misalnya Ustazah ingin menanyakan makanan atau warna kesukaan atau pelajaran kegemaran siswa kelas 4, maka Ustazah menyebarkan kuesioner yang harus diisi setiap siswa lalu mengumpulkannya. Begitu. Itulah namanya dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket. Setelah kita melakukan pengumpulan data, maka kita lanjut penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menafsirkan suatu data. Penyajian data dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk tabel, itu terdiri dari kolom dan baris. Yang kedua, dalam bentuk diagram batang yang terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak. Sebelum mempelajari cara penyajian data, kalian harus paham dulu ya cara membaca dan menafsirkan data. Yang pertama, kita akan membaca data dalam bentuk tabel. Di sini Ustazah punya data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 SD Mutu dalam bentuk tabel. Kita lihat ada dua buah kolom. Yang kolom pertama itu kolom nilai dan kolom kedua itu kolom banyak siswa. Dari tabel berikut kita peroleh ya, nilai 6 yang mendapatkan nilai 60 itu ada 6 siswa, yang 70 itu ada 8 siswa, 80 itu ada 7 siswa, 90 ada 3 siswa, dan 100 itu ada 1 siswa. Lalu yang paling bawah itu jumlah sama dengan 25. Jumlah apa? Jumlah seluruh siswa, begitu ya. Kita simpulkan membaca datanya, yaitu siswa yang mendapat nilai 60 ada 6 orang, siswa yang mendapat nilai 70 ada 8 orang, siswa yang mendapat nilai 80 ada 7 orang, siswa yang mendapat nilai 90 ada 3 orang, siswa yang mendapat nilai 100 ada 1 orang, dan jumlah seluruh siswa ada 25 orang. Itu tadi kita membaca data ya. Membaca data itu menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Sekarang kita akan menafsirkan data. Apa itu menafsirkan data? Yaitu mencari informasi lain yang tidak tertulis pada tabel. Menafsirkan data biasanya berkaitan dengan data tertinggi, data terendah, paling banyak, paling sedikit, jumlahnya, atau selisih. Pada data tersebut dapat kita peroleh tafsirannya, yaitu nilai terendah diperoleh siswa adalah 60, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 100,
Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 70. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 100. Selanjutnya, kita pelajari membaca data dalam bentuk diagram batang. Di sini, Ustazah sudah punya data tinggi badan siswa kelas 4 SD Mutu. Pada diagram batang terdapat dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Pada data berikut, sumbu datar itu tinggi badan siswa dalam satuan sentimeter, dan sumbu tegaknya itu menyatakan banyak siswanya. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan bersama ya. Lihat, kita baca dari sumbu mendatar dulu. Tinggi badan 127 cm itu ada berapa? Lihat, itu ada di antara 4 dan 6. Maka itu berada di 5. 5 anak atau 5 orang. Begitu. Maka cara membacanya, siswa yang memiliki tinggi badan 127 cm ada 5 orang. Selanjutnya, yang kedua itu, lihat diagram batangnya itu 128 itu keempat. Cara bacanya bagaimana? Siswa yang mempunyai atau siswa yang memiliki tinggi badan 128 cm itu ada 4 orang. Lihat lagi. Selanjutnya itu siswa yang memiliki tinggi badan 129 cm itu ada, lihat berapa? Ada 10 orang, begitu ya. Lanjut, siswa yang memiliki tinggi badan 130 cm itu ada 8 orang. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki tinggi badan 131 cm ada, lihat, antara 2 dan 4, yaitu 3 orang. Begitu. Kita lanjut menafsirkan datanya, yaitu yang pertama, tinggi badan tertinggi adalah 131 cm. Tinggi badan terendah adalah 127 cm. Kemudian, tinggi badan yang paling banyak dimiliki siswa adalah 129 cm. Lihat ya, di situ yang paling tinggi diagram batangnya itu di 129 cm. Lanjut, tinggi badan yang paling sedikit dimiliki siswa adalah, lihat, yang paling pendek. Itu adalah 131 cm. Lalu, jumlah seluruh siswa adalah 30 orang. Kita jumlahkan ya. 127 itu ada 5 orang, 128 itu ada 4 orang, 129 itu ada 10 orang, 130 itu ada 8 orang, dan 131 ada 3 orang. Setelah dijumlahkan, hasilnya sama dengan 30 orang. Selanjutnya, jumlah siswa yang memiliki tinggi badan 127 cm dan 128 cm adalah, kita lihat, 127 itu 5 orang, ditambah 128 itu 4 orang, setelah dijumlahkan hasilnya sama dengan 9 orang. Dan selisih siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah adalah 7 orang. Dari mana? Kita lihat. Yang tertinggi itu 129 cm itu ada 10 orang. Dan terendah itu 131 cm itu ada 3 orang. Kita kurangkan, yang namanya selisih pengurangan. 10 dikurang 3 sama dengan 7 orang. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sudah paham ya cara membaca dan menafsirkan data. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha semuanya.